Sobat TVRI, apa kabar? Kita ketemu lagi nih, kangen-kangenan di Reportase Weekend, persembahan dari VOA bareng saya, Vina Muptadi. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa Reportase Weekend di seluruh penjuru tanah air? Dan tentunya kayaknya ada yang lagi heboh di sosial media belakangan ini. Apaan Berapa tuh? bulan ya? Katanya banyak sekali artis-artis Indonesia yang tampil di Times Square atau di Billboard Times Square itu. Gimana caranya sih bisa ada di sana? Nah, kalau pengen tahu ya, tim web VOA itu bikin liputannya dari Times Square. Ada di Instagram. Intinya kalau mau pasang iklan di Times Square itu siapa aja bisa. Ibaratnya kayak pesen baliho gitu loh. Bisa dipesan per menit, per jam, atau per hari. Tergantung cuannya kuatnya seberapa besar ya kan. Bisa mulai dari yang harganya cuma beberapa dolar aja, ratusan dolar, sampai yang ribuan dolar juga ada gitu. Yan, kamu tertarik? Aduh, pengen sih, tapi pengen klarifikasinya seperti apa. Bener kata Vina tadi. Jangan lupa kunjungi Instagramnya VOA Indonesia kalau pengen tahu sebenarnya latar belakangnya seperti apa sih. Gimana sih muka kita bisa tampil di Times Square? Jangan dihebohin di sosial media aja, kita lihat faktanya seperti apa. Dan tentunya di Reportase Weekend kita banyak juga liputan menarik. Pandemi tak melunturkan niat warga Amerika dan diaspora Indonesia pecinta budaya Jawa, khususnya seni menembang. Mereka giat mengikuti kelas virtual yang diadakan oleh KBRI setiap minggu selama 4 bulan. Artis Indonesia Sarah Azhari yang tinggal di Los Angeles pernah terkena COVID-19 awal tahun ini. Setelah isoman dan jauh dari keluarga serta sahabat, akhirnya ia sembuh. Sarah Azhari justru berkreasi merilis lagu Dance to Survive. Desain fashion Indonesia kembali hadir di New York Fashion Week, The Show, yang kembali diadakan di Spring Studios, Manhattan, New York. Kali ini, karya desain brand Erigo tampil membawakan 60 baju outfit streetwear. Pemirsa, sudah tidak asing bahwa seni karawitan Indonesia atau dari tanah Jawa sudah dikenal di mancanegara dan fansnya juga banyak sekali. Kalau di Amerika, fansnya juga bergabung antara orang-orang Amerika dan juga orang Indonesia. Bahkan mereka tuh pengen belajar lebih banyak tentang seni yang melantunkan lagu-lagu karawitan atau menembang. Semangat mereka patut diacungi jempol pemirsa. Bayangin aja ya, jauh di rantau, tapi para diaspora Indonesia serta juga warga negara Amerika Serikat, bule-bule pada jago banget menyanyikan langgam Jawa, dan mereka ikut semacam les atau pelatihan yang diadakan oleh KBRI di Washington DC secara virtual. Kita lihat kebolehan mereka. Rujak nanas pantas dan wadai gelas, tiwas-tiwas ngabui wong ora waras yo lai. Jack Erikin, warga Amerika ini, menyanyikan tembang Asmorondono Pelok Patet Barang dengan suaranya yang merdu dan penuh penjiwaan. Ya, sulit sekali. Kalau pelok barang ada range vokal yang ada nada tinggi sekali dan nada bawah, jadi susah cari semua nada itu. Malam itu, Jack tampil dalam acara pagelaran virtual kelas nembang Jawa yang kedua yang diselenggarakan atas Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Washington DC. Pada saat tahun 2020 kelas gamelan dimulai di awal-awal bulan Agustus, seperti itu ya, Agustus September. Kami mencari-cari pelaksanaan pengajaran untuk mengajarkan menyinden lagu langgam Jawa. Itu tidak ada satupun. Jadi kami bisa katakan ini adalah kelas pertama menyinden langgam Jawa pertama di dunia yang diselenggarakan secara virtual. Di bawah bimbingan guru gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia Muryanto, para murid kelas nyinden Jawa bertemu secara virtual sekali seminggu sejak 4 bulan yang lalu. Latar belakang para murid kelas gamelan bermacam-macam. Ada seorang guru asal Malaysia, ahli kimia, dan programmer komputer. Ada dari mereka yang pernah mempelajari atau memainkan gamelan seperti Jack Arikin,
Ada juga yang sedang mempelajari musik dangdut seperti Andrea Decker dari California yang malam itu menyanyikan tembang Sinom Parijoto Pelok Patet 6. Mereka itu bisa menampilkan dengan menjiwai lagu tersebut. Bayangkan mereka bicara bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Selain warga Amerika, kelas nembang virtual ini juga diikuti oleh beberapa warga Indonesia di Amerika. Karena orang Jawa harus nguri-nguri budaya Jawa. Jangan dilupakan, karena orang Amerika aja semangatnya seperti itu, apalagi orang kita. Pagelaran nembang Jawa virtual ini diakhiri dengan harapan pandemi segera berakhir sehingga peserta bisa bertemu tatap muka dan nembang bersama diiringi gamelan. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Waduh, Mas Bule Zachary Kane ini bikin kita malu ya sebagai orang Indonesia. Dia udah pakai belangkon, terus juga nyanyi lagu karawitan atau tembang Jawa tadi. Aduh, terima kasih sudah mencintai budaya Indonesia. Mbak Andrea Decker tadi juga, jago banget. Ternyata juga pandai mendangdut juga loh pemirsa. Luar biasa kan semangatnya. Kan selama pandemi diadakan secara virtual, tapi kalau nggak pandemi biasanya acara diadakan secara tatap muka. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kumpul di sini di Reportase Weekend. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Artis Indonesia yang sudah tinggal 10 tahun lebih di Los Angeles, Sarah Azhari, harus menghadapi COVID-19 pada awal tahun ini atau dinyatakan positif. Akhirnya dia harus isoman bersama putra tunggalnya. Tapi setelah melalui perawatan sendiri di rumah dan juga memakai obat-obatan, alhamdulillah ternyata Sarah Azhari sudah sembuh. Nah, begitu sembuh dari COVID-19, Sarah ini langsung merasa terpanggil nih untuk menyemangati orang-orang yang juga terpapar COVID untuk meningkatkan imun, ya kan? Dan salah satu caranya adalah dengan merilis lagu yang diberi judul Dance to Survive. Dengan COVID, misalkan kita positif COVID gitu ya, itu jangan panik. Jangan panik, karena semakin kamu panik, semakin kamu sakit. Karena itu yang saya alami gitu. Sarah Azhari, artis Indonesia yang telah tinggal di Los Angeles, Amerika selama 10 tahun lebih, terkena COVID-19 pada awal tahun ini. Dan setelah isoman beberapa minggu jauh dari keluarga dan sahabat, akhirnya Sarah dinyatakan sembuh. Sebagai seorang artis dan juga pekerja seni, Sarah Azhari justru berkreasi setelah keluar dari kemelut COVID-19. Berangkat dari pengalaman di negeri Paman Sam dan melihat kondisi pandemi di tanah air, adik artis Ayu Azhari ini sangat tersentuh dan mengajak para korban COVID-19 untuk semangat dan bangkit. Muncullah ide merilis lagu Dance to Survive. Dan ini semua terinspirasi dari pandemi, karena kita ingin membuat sesuatu yang positif gitu. Jadi ada activity. Lagunya untuk menyemangati orang-orang gitu ya, dengan title Dance to Survive. Saya ingin musik yang membuat orang bahagia, jangan yang membuat orang tambah sedih gitu. Karena saya tahu situasi pandemik ini seperti apa, dan alhamdulillah saya juga udah sembuh dari COVID. Waktu awal tahun 2021 saya itu kena COVID, positif COVID, dan itu cukup parah buat saya. Dan kayaknya sesuatu yang bikin kita panik itu malah bikin kita tambah sakit. Tapi sesuatu yang bikin kita bahagia itu bikin kita lupa akan segalanya, dan imunitas kita akan naik. Pencipta lagu Dance to Survive, Beth Bella, yang juga seorang penyanyi di Amerika, merasa lagu ini cocok sekali untuk Sarah Azhari.
I spoke with Sarah about Dance to Survive. She actually wanted to have something that's fun, something that people can dance to, something that they can listen to in the summer. But we wrote the song really just, we wanted to say to people it's okay, and we're all survivors, and we're grateful that we're still alive. Sarah berkolaborasi dengan produser musik internasional di Los Angeles, Frank Carozzo, yang berpengalaman bekerja sama dengan A$AP Ferg, Ed Sheeran, The Game, dan juga Chris Brown. Working with Sarah on Dance to Survive was definitely one of this year's biggest highlights. And that's because she's just an incredible performer. More than just being a singer as well, she exactly knows how her vocals should sound. And that's outstanding. Dance to Survive, it was a little bit of a challenge, and that's because I'm pretty sure that this song would do wonderfully in live venues, discos, and anywhere else. But that's not the case because the world is still affected by a huge pandemic, and the Delta variant is not making it any better, especially in Indonesia. Platform digital dipilih untuk merilis lagu ini. Strategi media sosial juga mendapat tanggapan bagus. Banyak fans Sarah yang mengirim video pendek sambil menari dengan lagu Dance to Survive. Bilang di sosial media saya kalau kalian mau dance atau apa, tag saya aja, nanti saya kasih feedback gitu untuk di Instagram saya. Dan alhamdulillah memang banyak sih yang yang kirim video lucu-lucu gitu. Sarah pindah ke Amerika 10 tahun lalu bersama putra tunggalnya Albany Ray dengan tujuan bersekolah. Sarah pun ikut menempuh pendidikan dalam bidang perfilman dan video production. Rencananya single Dance to Survive ini akan dirangkumkan dalam bentuk project album. Dari Washington DC, Ian Umar, Yoga Laksana, VOA. Waktu interview, Sarah juga mengatakan waktu dia sakit itu, COVID-19, dia sempat down dan juga panik. Tapi ternyata dia belajar dari pengalaman, berkat support dari keluarga dan teman-teman, jadi dia semangat untuk sembuh. Nah, itu juga yang kayaknya pengen dibagikan pengalaman Sarah Azhari, makanya dia merilis lagu tadi, Dance to Survive. Jadi harus tetap semangat sama mindsetnya positif. Tapi jangan lupa juga pemirsa, ada yang jauh lebih penting, yaitu vaksinasi COVID-19 dan jaga protokol kesehatan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali lagi di Reportase Weekend. Hey pemirsa, kita kembali lagi di Reportase Weekend. Di New York ada brand asal Indonesia yang lagi datang nih untuk menampilkan baju-baju koleksi terbarunya. Ya, brand Erigo tampil membawakan 60 streetwear dalam acara The Show yang diadakan di sela-sela New York Fashion Week. Terus seru banget nih, katanya konten kreator dari Indonesia dan juga artis-artis Indonesia juga datang. Dan kita juga ada liputan menariknya, siapa-siapa aja sih yang datang, kepo kan. Jadi pengen tahu siapakah mereka yang ikutan datang ke New York. Kita lihat liputan dari Naratama di New York. Sejumlah selebriti dan konten kreator Indonesia berada di kota New York. Mereka adalah Luna Maya, Gading Martin, Enzi Storia, Feby Rastanti, Uus, Denny Sumargo, Alika Islam Madinah, dan Dimas, Alia Dimitri, dan YouTuber terkenal Arif Muhammad. Kehadiran mereka di kota Big Apple ini untuk mendukung fashion brand Indonesia Erigo yang untuk pertama kalinya akan tampil di panggung New York Fashion Week The Show pada pertengahan minggu ini. Hari ini saya sedang berada di 38 di kawasan Manhattan dan dekat sekali dengan Times Square. Mereka sekarang sedang berada di studio, sedang photoshoot, dan kita akan lihat bagaimana suasana mereka. Sesi pemotretan hari ini khusus untuk menampilkan desain-desain terbaru yang akan ditampilkan di papan billboard Times Square. Sementara persiapan untuk Fashion Week terus dilakukan.
Square. Waktu kita bikin activation di Times Square di bulan Maret, itu kita udah emang planning buat New York Fashion Week juga gitu. Dan kegiatan yang kita lakukan selama persiapan itu tuh benar-benar kita diemin dulu gitu, kita rahasiakan dulu gitu. Tapi ya berkat dukungan support dari Shopee juga, sehingga kita bisa datang ke sini, diberi kelancaran dan ya bentar lagi kita bakal ada show di New York Fashion Week di Spring Studios. Dari tim desainer, tim R&D kita udah siapin collection yang gender neutral, di mana semua orang bisa pakai produk ini, fashion for all, sehingga ya streetwear, fashion for all. Jadi cowok-cewek bisa pakai. Gitu. Jadi Erigo X ini sekaligus menyambut 10 tahunnya Erigo, tentunya disupport oleh Shopee. Kita pengen menghadirkan produk-produk yang lebih idealismenya lah ada. Gitu, Go market ya? Go market gitu. Tapi tentunya pasti dengan strategi yang berbeda daripada sebelumnya. Kurang lebih itu 20-30 model ya. Saya lupa 20 atau 30 model gitu. Kurang lebih 60 looks yang bakal kita hadirkan. Konten kreator Denny Sumargo yang baru saja tiba di New York ingin lebih mengeksplorasi kota ini. Emang gue pertama kali baru ke New York dan honest speaking gue suka banget. Mungkin karena struktur daripada kotanya ya. Di sana ada airnya, di sebelah sini bangunan. Terus gue emang dari kemarin merhatiin banget tata kota dari New York itu sendiri. Kalau gitu oke. Apa yang paling dicari di New York? Sebenarnya sih aku pengen lihat lapangan basketnya. Terus juga kemarin ada US Open tuh, aku nggak sempet nonton karena aku telat kan, baru tiba. Terus pengen nonton basket tapi lagi off season. Ya, jadi mungkin pengen naik helikopter. Soalnya di sini gue lihat ada helikopter muter-muter. Nah itu tuh. Sementara bagi artis Luna Maya dan YouTuber Arif Muhammad, kehadiran Erigo di New York menjadi inspirasi bagi dunia ekonomi kreatif Indonesia yang saat ini sedang menurun karena pandemi COVID-19. Happy banget to be back here, karena setahun kemarin kan absen, jadi kalau misalkan tahun ini balik lagi, itu ya happy lah, karena kan emang fashion enthusiast juga gitu, jadi ya happy to be here, and then happy also presenting a brand yang bisa dibilang lagi naik daun luar biasa dari Indonesia, dan ini satu bukti bahwa siapa aja bisa ke Fashion Week di New York. Erigo akan jadi brand yang anak-anak muda itu look up, kayak oh ternyata brand kecil kayak kita juga bisa loh melangkah sampai sejauh itu gitu. Menembus sampai ke titik itu gitu. Jadi kalau misalnya brand high end masuk New York Fashion Week, oke, brandnya high end gitu. Tapi ketika Erigo masuk ke New York Fashion Week, itu kayak bisa memberi mimpi sendiri ke anak-anak yang di Indonesia gitu. Kita pasti berharap diterima. Cuman kan namanya juga ini nyoba, jadi hopefully diterima. Menjelang New York Fashion Week, di area Soho akan digelar Fashion Party yang akan menampilkan koleksi terbaru dari Erigo X. Naratama, Yoga Laksana, dan Audrey Utoyo, VOA New York. Sejumlah desainer-desainer Indonesia sebelumnya juga pernah tampil di New York Fashion Week The Shows ini. Jadi mudah-mudahan ini juga membuka pintu dan juga gerbang bagi desainer-desainer Indonesia lainnya untuk bisa masuk ke brand mereka di New York. Nah, yang namanya streetwear itu juga oke banget karena gender neutral kan ya, cewek, cowok suka dan bisa pakai baju yang trendy ini. Jadi pas banget juga nih untuk dipasarkan di New York yang memang kota besar dan metropolitan. Dan pemirsa, sekian dulu reportase weekend untuk kali ini. Saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Sampai ketemu lagi di reportase weekend berikutnya hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bye-bye.